Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, rasa senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat sehat, umur, dan umur yang panjang. Alhamdulillah, kita jumpa dalam ruang yang sangat luar biasa, dinanti dan ingin terus berkelanjutan, tentunya dengan hati yang ikhlas dan penuh tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan saya, perkenalkan, saya Umi Sida Bahmid, ingin memberikan nuansa kemanusiaan kepada kita melalui ruang yang sangat luar biasa ini, yaitu Mutiara Iman yang ada di Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Pemirsa di mana saja berada, saya ingin menyampaikan dalam suasana Ramadan yang begitu luar biasa, dinanti oleh semua umat muslimin dan muslimat di mana saja berada. Kita punya pegangan yang harus kita jalankan sebagai ummatan wahidah, umat yang bersatu. Konsep ini kalau kita bawa, maka kehidupan kita akan terasa nyaman kepada siapa saja. Tidak memilih mana teman, mana kawan, mana lawan. Karena kehidupan kita konsepkan bahwa saya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Dalam konsep Islam dijelaskan dengan sangat luar biasa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Pemirsa di mana saja berada, saya ingin membawakan 3 konsep yang harus kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Ramadan ini datang sebagai bulan tarbiyah. Yang kedua, kita harus mampu mengontrol 3 jenis komitmen yang harus di dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menghadirkan orang lain di dalam kehidupan kita. Pemirsa yang berbahagia, Ramadan datang sebagai bulan tarbiyah. Ini sudah mencakup seluruh apa yang kita inginkan, bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Kenapa? Karena akan dihadirkan oleh Allah Ta'ala, akan dihadirkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hadir karena dihadirkan oleh Allah, kita ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu konsep dalam kehidupan kita, manusia yang baik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi ingat, mungkin keberadaan kita ada yang disenangi, ada yang tidak disenangi. Itu hal biasa. Mungkin keberadaan kita, ada yang ingin disakiti, ada yang ingin menyakiti. Itu hal biasa. Maka oleh karena itu, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ibda' binafsik, dimulai dari diri sendiri. Lalu kita harus bermuara kepada apa? Yang pertama, niatkan. Kalau niat yang baik, maka pasti akan bermuara kepada hal yang baik. Sebaliknya, niat yang tidak bagus, maka tunggu satu persatu akan datang musibah, akan datang permasalahan-permasalahan yang tidak mungkin pernah kita inginkan, tapi itu akan datang dengan sendirian. Kenapa? Karena berawal dari niat yang tidak bagus. Kita kembali kepada Ramadan, bulan tarbiyah. Apa yang harus kita tarbiyahkan? Tarbiyah, pendidikan. Yang pertama, emosi. Yang kedua, ego. Yang ketiga, nafsu. 3 konsep ini harus dikawal dengan baik. Pertama, emosi. Kita butuh emosi, kita butuh. Siapa bilang tidak butuh? Kita butuh emosi, tapi harus ditempatkan pada tempatnya. Yang kedua, egois, kita butuh, tapi harus ditempatkan pada waktunya. Dan yang ketiga, nafsu. Nafsu kita butuh, tapi juga harus ditempatkan pada tempatnya. Ketiga ini kalau tidak dikawal, pemirsa, maka itu akan menjatuhkan diri kita. Tidak hanya di hadapan sesama manusia, tapi terlebih lagi di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, suasana Ramadan seperti ini Allah sudah nyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, ayat ini diturunkan oleh Allah itu memanggil orang yang beriman. Tidak ditujukan kepada manusia. Allah tidak menyatakan dalam Al-Quran bunyinya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tetapi Allah memilih ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman.
Berarti secara fisiologi ayat ini ditujukan kepada pilihan Allah, manusia yang seperti apa. Masya Allah. Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kata wajib dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Itu wajib dan ini harus digarisbawahi. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ramadan datang tidak boleh jadi beban buat kita. 11 bulan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk makan minum sepuas-puasnya. Kenapa 1 bulan datang ini? Bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan, bulan penuh dengan kesenangan, kebahagiaan. Kenapa kita jadikan beban? Maka orang yang tidak pernah merasakan beban itulah yang dikategorikan sebagai orang-orang yang beriman. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karena itu, konsep yang berikutnya adalah jika kita tidak mampu menata emosi kita, maka kita akan larut di dalam kehidupan yang serba menawarkan segala macam ini. Oleh karena itu, dalam mutiara iman ini, kita harus menata satu persatu. Kalau kita ingin menata emosi, kita harus memulai dari diri. Terkadang, sesuatu yang datang memberikan egosentrik yang sangat luar biasa, yang nanti akan bermuara kepada negatif, itu bukan jauh. Terkadang itu muncul dari orang-orang di seputaran kita. Ya mungkin suami, ya mungkin istri, ya mungkin anak. Dalam konsep Islam sudah dinyatakan, istri dan anakmu adalah cobaan bagimu. Nah, ini harus dihati-hatikan. Kenapa? Karena terkadang muncul emosi kita itu tidak kita kontrol. Dalam suasana puasa, terkadang keluar ucapan yang tidak senonoh. Dalam suasana puasa, terkadang keluar ucapan yang tidak bagus didengar. Kita sanggup menyakiti orang lain, kita sanggup memuji orang lain, tetapi tiba-tiba orang yang dipuji dalam keadaan bahagia, kita jatuhkan dia. Ada faktor iri hati, ada gengsi yang kita pegang, segala macam sifat negatif itu kita tidak bisa lepaskan dari pribadi kita. Maka melalui mutiara iman ini sangat luar biasa. Kita menata satu persatu. Agar apa tujuannya? Dalam ayat terakhir itu bunyinya la'allakum tattaqun. Tujuannya cuma ke sana. Semoga engkau bertakwa. Bertakwa kepada siapa? Ini yang harus dikaji. Bertakwa kepada siapa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan datang tidak serta-merta untuk melepaskan kita daripada belenggu dunia. Justru Ramadan datang membawa kita kepada sesuatu yang nanti akan menyejukkan hati kita. Pemirsa, di mana saja berada, mari kita ikuti terus-menerus mutiara iman ini setelah iklan berikut ini. Saudara-saudara di mana saja berada. Yang kedua, egois. Di dalam pribadi kita ada dua hal yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada fujur dan ada takwa. Dalam setiap diri manusia itu dibelah menjadi dua. Ada sebagian yang namanya fujur, ada yang namanya takwa. Apa itu fujur? Fujur itu adalah kejahatan. Yang satu adalah ketakwaan. Nah, ini dihadirkan oleh Allah secara bersamaan dalam setiap tubuh manusia. Kalau dia berbaik terus, melakukan perbuatan yang baik terus, maka saudara-saudara, fujur tadi dia akan tetap terkikis oleh takwa. Tapi kalau dia melakukan hal-hal yang semestinya tidak boleh dilanggar, itu harus tidak boleh sudah ditata oleh agama dan tidak boleh dilanggar. Tapi dia tetap mau melakukan karena faktor karakteristik kepribadiannya. Nah, ini dia. Fujur sudah menguasai dirinya. Oleh karena itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak salah, ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Kita ingin dalam suasana mulai dari bangun pagi sampai malam hingga datangnya pagi lagi kita dalam keadaan happy, bahagia. Sedikit rezeki kita syukuri. Kebahagiaan itu datang bukan dari orang lain, tidak. Datang dari muncul dari diri kita sendiri. Kalau kita memulai ini, maka siapapun yang ada di hadapan kita membawa hartanya yang banyak, jabatannya yang banyak, menceritakan kebolehannya, menceritakan keluarganya yang happy, yang bahagia, itu tidak akan menjadi masalah. Kenapa? Karena kita mampu mengontrol fujur tadi kita.
ada pada posisi takwa. Masya Allah. Saudara-saudara di mana saja berada, kita beralih kepada ego. Ada dua karakter manusia yang harus kita pahami. Kadang ini muncul di dalam lingkungan keluarga kecil kita. Ada karakter yang pertama adalah dia pengen didengar dan tidak mau mendengar. Dan karakter yang kedua adalah dia mau mendengar tetapi tidak mau mengikuti apa yang dia dengarkan. Ini muncul dari mana? Mungkin pasangan hidup kita. Lalu berujung kepada sesuatu yang tidak diinginkan. Bertengkar sampai maaf dalam tanda petik bercerai. Berarti dia belum mampu mengontrol egonya. Nah, untuk mengontrol emosi, ego harus dibalanskan dengan ketaatan kita kepada agama. Karena agama adalah sebuah fondasi yang sudah dihadirkan oleh Allah Ta'ala, yang sudah ditawarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita ada pendekatan kita kepada Sang Pencipta. Kalau kita jauh, nah hal-hal yang tidak diinginkan itu akan tetap menggerogoti semua waktu yang ada. Ujung-ujungnya kemana? Pada poin ketiga, nafsu. Inilah yang sangat luar biasa. Dalam sebuah cerita, kisah Rasulullah SAW kembali dari peperangan yang sangat luar biasa. Banyak sekali yang gugur di medan perang. Ketika peperangan ini dimenangkan oleh baginda Rasulullah SAW, bertemulah para sahabat, bergembira karena menang. Satu ketika Rasulullah berpindah dari gerombolan para sahabat. Rasulullah bersandar dari sebuah pendopo kecil. Lalu kemudian di balik pendopo itu ada satu pohon kurma yang sudah agak tua. Bersandar beliau, lalu kemudian dalam keadaan diam. Rasul tidak serta-merta ikut bersenang-senang dengan para sahabat. Ketika para sahabat mau mencari di mana Rasulullah, di mana Rasulullah, tiba-tiba Bilal bin Rabah, seorang budak hitam legam yang dimerdekakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mencari, ya Rasulullah, engkau di mana? Mencari-cari. Rasulullah mendehem. Datanglah Bilal bin Rabah mendekati. Ternyata Rasulullah di sini. Berputar Bilal bin Rabah ingin berhadapan dengan Rasulullah. Apa yang diperlihatkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Diamnya beliau lalu kemudian berlinang air mata. Bilal bin Rabah mengatakan, ya Rasulullah, apakah salah kami? Bukankah kita sudah selesai perang dan perang itu kita yang diberikan kemenangan oleh Allah? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan diam. Bilal terus mendesak, ya Rasulullah, apakah kami bersalah kepadamu? Dijawab oleh Rasul dengan senyuman indah, la, tidak, katanya. Kembali Bilal bin Rabah menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabat, kalian tahu di mana Rasulullah? Di mana, wahai Bilal? Rasulullah sedang dalam keadaan sedih. Satu persatu para sahabat mendatangi Rasulullah. Apa salah kami? Apa salah kami, ya Rasulullah? Sampai sahabat, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, satu persatu mendatangi beliau, lalu kemudian bertanya. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Maka mereka berembuk, kira-kira seperti apa harus membujuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, kisah yang sangat luar biasa. Singkat cerita, mereka pun pergi mendatangi Rasul kembali. Lalu kemudian oleh Bilal bin Rabah, dia bertanya, bersungut-sungut mencium Rasulullah, lalu kemudian bertanya, ya Rasulullah, sampaikan kepada kami apa sebenarnya yang terjadi sampai engkau dalam keadaan sedih seperti ini. Akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengelus kepala Bilal bin Rabah lalu mengatakan, betul wahai sahabat-sahabatku, kita benar sudah dimenangkan oleh Allah dalam peperangan ini, dan ini luar biasa. Aku tidak menangisi para syuhada yang gugur. Aku tidak menangisi berapa banyak para janda yang ditinggal oleh suaminya. Aku tidak menangisi anak-anak yatim piatu, tidak. Tapi aku menangisi karena kita akan bertemu dengan luar biasa perang yang sangat lebih besar lagi. Semua para sahabat kaget, ya Rasulullah, bukankah ini peperangan yang sangat sudah luar biasa besarnya? Kata Rasulullah, tidak. Kita akan berhadapan dengan perang yang sangat luar biasa lagi. Apakah itu ya Rasulullah? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan berhadapan dengan jihadun fin nafs,
jihad melawan hawa nafsu. Masya Allah. Saudara-saudara di mana saja berada, inilah dari emosi ke ego sampai kepada nafsu. Jika tidak dikawal dengan baik, saudara akan jadi musuh. Jika tidak dikawal dengan baik, harta kekayaan yang Allah titipkan kepada kita akan salah dimanfaatkan. Jika tidak dikawal dengan baik, jabatan yang kita punya akan dimanfaatkan dengan salah jalan dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kita akan tersendiri memelihara apa yang kita punya, namun orang-orang yang mencintai kita akan jauh dari kita. Masya Allah. Oleh karena itu kita harus mampu mengawal 3 konsep ini agar supaya tertata dengan indah kehidupan ini. Karena yang tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Oleh karena itu Ramadan, sekali lagi kembali bahwa Ramadan adalah bulan pendidikan. Harus kita belajar. Bulan pendidikan ini harus belajar menata kesabaran untuk menyingkirkan sifat ego, menata kesabaran untuk menyingkirkan sifat emosi, menata kesabaran untuk menyingkirkan hawa nafsu. Supaya apa? Perjalanan kehidupan kita yang kita inginkan aman, damai, sejahtera, bahagia akan terpulang kepada kita. Kalau kita merasakan itu, ya pasti keluarga pasti ikut merasakan. Kalau kita bahagia, tetangga rumah sebelah kanan, sebelah kiri, depan belakang pun itu pasti akan merasakan. Satu percontohan yang sangat luar biasa. Kita melihat di dalam ruangan pekerjaan kita. Mungkin ada di antara kita yang lebih hebat. Kalau tidak terkontrol 3 konsep tadi, ya akan muncul iri hati, sifat dendam, dengki, dan lain sebagainya. Semua sifat yang memang semua agama melarang. Tidak boleh miliki sifat ini karena akan merugikan tidak hanya diri kita, tapi akan merugikan juga orang lain. Pemirsa, di mana saja berada saudara-saudara sekalian, kita akan berlanjut pada titik poin yang paling penting masuk pada closing tema ini, yaitu Ramadan bulan tarbiyah. Saudara-saudaraku di mana saja berada, di dalam Al-Quran surah At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radatnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrum ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini jelas Allah membedakan hasil ciptaannya itu manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Dari kesempurnaan ini ada yang memiliki berbagai macam sifat. Salah satu sifat karakternya adalah sifat sombong. Ramadan, bulan pendidikan. Kita belajar untuk meniadakan bahkan memangkas habis sifat-sifat yang tidak terpuji di hadapan Allah Ta'ala. Engkau diciptakan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang paling sempurna daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Tsumma radatnahu asfala safilin. Karena merasa dirinya sempurna, merasa dirinya punya segala macam, akhirnya apa yang terjadi? Dia dijatuhkan derajatnya hina-hinanya. Dia hina di hadapan Tuhan. Tapi apa? Diangkat derajatnya hanya orang yang beriman. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kita garis bawahi. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kalau kita konekkan dengan ayat Al-Baqarah ayat 183 tadi, maka ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Berbicara tujuan untuk menjadi yang baik, untuk harus kepada alladzina amanu. Diangkat derajat kita kepada derajat kemuliaan alladzina amanu. Berarti konsepnya adalah iman. Maka di ruang mutiara iman ini sangat luar biasa menyentuh kepada kita. Ada satu contoh yang membuat kita bisa menjadi terbuka pikiran kita. Saya bawa tas yang bermerek, harganya taruhlah 1 juta. Dibanding teman saya punya tas yang harganya 60.000.
Ketika tas ini dibedakan di mata figur manusia yang begitu membedakan manusia yang lain, tas saya pasti lebih mahal dong, karena harganya 1 juta. Tas teman saya pasti kelihatan yang paling termurah. Tapi kita lupa fungsi pada tas itu apa? Untuk meletakkan barang bawaan kita. Kita lupa. Maka secara kasat mata kita menjatuhkan orang lain hanya pada apa yang kita lihat. Ibarat kata hanya bisa melihat kulit luarnya saja. Kita tidak pernah menjelma sampai masuk ke dalam apa yang ada di dalam kepribadian orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Tinggalkan itu. Kenapa? Karena kita masuk pada bulan tarbiyah. Suasana bulan Ramadan, kita kekang benar-benar apa yang menjadi sifat ego dan sombong di dalam kepribadian kita. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang benar-benar disayang oleh Allah, yang ditunggu oleh Allah bersama Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, di mana saja berada, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, ketika apa yang kita bawa dalam kepribadian kita dianggap itu sesuatu yang mahal, dianggap itu sesuatu yang indah, tidak serta-merta semua orang di sekeliling kita itu akan suka. Akan dihadirkan oleh Allah, satu orang pasti akan membenci. Maka kebencian inilah yang membuat kita terus belajar, terus berpikir agar supaya kita tidak masuk terperosok kepada kebencian yang ada. Berbeda dengan kita hadir pada orang-orang yang mencintai keimanan, berbeda dengan orang-orang yang mencintai kebaikan, berbeda kita berada pada orang-orang yang mencintai semua persaudaraan. Pasti berbeda. Tidak pernah kita omongkan, tidak ada satu kalimat yang keluar dari mulut kita, keberadaan kita dengan sosok tubuh, isyarat saja, itu sudah membahagiakan orang lain. Masya Allah, kita cari. Oleh karena itu, sebagai akhir daripada pertemuan ini, saya ingin menyampaikan ada 4 titik yang harus menjadi poin terpenting di dalam hidup dan kehidupan kita. Poin yang pertama adalah pintar-pintarlah kita untuk menjaga penglihatan kita. Kenapa? Penglihatan inilah yang akan mengangkat derajat kita dan akan menjatuhkan derajat kita. Kita ukur kemampuan kita. Semampu apa kita? Bahkan sejauh kita memandang pun pasti diberikan batasan oleh Allah. Tidak sampai seluas apa yang kita pandang. Kadang yang kecil kita anggap itu besar, atau sebaliknya. Kadang yang bagus kita anggap itu rusak. Jadi batasan penglihatan ini harus benar-benar dijaga. Yang kedua, kita jaga batasan pendengaran kita. Inilah persaudaraan kadang putus hanya karena informasi yang berkepanjangan. Menyambung informasi yang tidak benar satu dengan yang lain harus dijaga melalui pendengaran kita. Saudara bisa terlepas, ayah ibu bisa terlepas, suami istri bisa bercerai hanya karena persoalan mendengar. Yang ketiga, kita harus mampu menjaga lisan kita. Lisan inilah yang harus dijaga, pintar-pintar dijaga. Kenapa? Karena lisan ini kadang memuji, tetapi sesungguhnya kita menjatuhkan. Karena lisan ini terkadang kita tidak mampu untuk menahannya. Memuji, memuja, padahal sebenarnya kita ingin menjatuhkan di hadapan orang lain. Ini sifat yang tidak disukai, sangat tidak disukai. Rasulullah pernah menyatakan ini kepada para jamaahnya sesudah sholat Jumat. Begitu luar biasanya dalam suasana Ramadan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang beriman adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Kalau hanya berkata menyakiti orang lain, lebih baik diam, karena diam itu termasuk nilai pahalanya ada. Masya Allah. Dan yang keempat, ini yang paling penting, yaitu mampu menjaga hati. Hati itu terbagi menjadi 3, saudara-saudara. Di dalam konsep Islam dijelaskan oleh para ulama, hati itu ada pada 3 tempat. Yang pertama adalah qalbun marid, hati yang sakit. Yang kedua disebutkan dengan qalbun mayit, hati yang mati. Dan yang ketiga adalah qalbun salim. Saudara-saudaraku, qalbun marid, hati yang sakit, luar biasa. Melihat keberhasilan orang lain sakit hatinya. Padahal itu adalah hasil ikhtiar, upaya kerja keras daripadanya. Wajar kalau dia menerima imbalan yang begitu luar biasa.
Tapi kita yang menyaksikan itu kok sakit. Saya sering bergurau, tetangga sebelah beli parabola, malah dia cari Paramex. Nah ini karena hati yang sakit. Qalbun marid, dia tidak mampu untuk mengendalikan itu. Yang kedua, qalbun mayit, hati yang mati. Memang benar-benar mati. Tidak ada keinginan untuk membantu orang lain. Tidak ada keinginan melihat orang lain dalam keadaan sakit. Tidak ada di dalam keinginan dirinya untuk membantu. Mati, benar-benar mati hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang seperti ini memang benar-benar kabal terhadap kehidupannya. Tidak ada hati nurani sama sekali. Tapi ada yang satu lagi, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang dicari. Yang mana? Yang memiliki qalbun salim, hati yang indah, hati yang baik, mampu menjaganya hingga pada akhirnya dia kembali kepada tatanan masyarakat yang kecil, yang banyak, yang besar, yang banyak, yang sedikit. Tidak ada masalah buat dia. Dia tetap disambut dengan kegembiraan. Dia akan tetap disambut, disenangi semua orang ketika dia pergi, dirindukan ketika dia datang. Luar biasa memberikan kebahagiaan. Masya Allah, tabarakallah. Mutiara iman, luar biasa. Disinilah kita mampu untuk mengambil satu titik poin yang penting, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kita dalam kehidupan ini semata-mata hanyalah titipan. Dan yang namanya titipan, satu ketika Allah yang menitip pasti akan mengembalikannya. Mari kita menjadi manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Kita tawadukkan diri, kita jaga hati kita agar supaya tidak termasuk di dalam kelompok orang yang merugi. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Akhirnya saya ucapkan billahi fi sabilil haq. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua.